Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisnando Putra dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk tugas praktik satu ini memiliki 3 indikator, mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, dan nested if. Soal tugas. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Ini contohnya. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item, menu yang dipilih, dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Mencetak struktur pesanan. Program harus dapat mencetak struktur pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada menu dan harga setelah diskon penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk. Sebelumnya saya sudah membuat codingnya dan mencoba-cobanya. Ternyata mau berjalan tanpa error. Saya akan menjelaskannya dari atas. Seperti dari kelas menu ini ada private string nama, private double harga, private string kategori. Di bawahnya ada public menu dalam kurung string nama, double harga, string kategori. Seperti yang di atas ini. Di bawahnya this nama sama dengan nama, this harga sama dengan harga, this kategori sama dengan kategori. Jangan lupa kurung-kurungnya diingatkan dan titik komanya juga. Di bawahnya ada public string get nama. Di bawahnya lagi ada public double get harga untuk harganya. Di bawahnya lagi ada public string kategori. Di bawah yang tadi itu ada bagian menu-menu makanan, nama-nama makanan, harga-harga makanan dan minuman, dan kategorinya. Seperti di sini ada new menu nasi goreng. Harga dari satu nasi goreng itu 30.000, dan nasi goreng itu masuk ke kategori makanan. Di bawahnya ada makanan mie goreng. Harga satu mie goreng itu 25.000. Mie goreng itu termasuk ke kategori makanan. Di bawahnya ada ayam bakar. Harganya itu 35.000. Ayam bakar ini termasuk ke kategori makanan lagi. Di bawahnya ada sate ayam. Harga dari satu porsi sate ayam itu yaitu 20.000. Sate ayam itu termasuk ke dalam kategori makanan. Di bawahnya ada teh manis. Harga dari satu gelas teh manis itu 5.000. Teh manis itu termasuk ke kategori minuman. Di bawahnya ada kopi. Satu gelas kopi itu harganya 10.000. Kopi itu termasuk dalam kategori minuman.
dan seterusnya. Ya, di bawahnya seperti ini. Ada scanner sama dengan new scanner dan seterusnya. Jangan lupa seperti ini, sistem out print ln dalam kurung daftar menu restoran. Di bawahnya lagi itu ada sistem out print ln dalam kurung get nama menu yang akan dipilih nanti. Oh, ini sistem out print ln dalam kurung masukkan pesanan. Ini formatnya nama menu sama dengan jumlah. String input sama dengan scanner dot next line dalam kurung titik koma, string kurung part dot input split dalam kurung. Ini untuk codingan pesanannya, arti pesanan, jumlah pesanan dengan jumlah. Ini untuk harganya, coding harganya. Tadi ada pajak sebesar 10% di sini, dan ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Setelah itu ada diskon. Jika total harga pesanannya melebihi 100.000, maka ada diskon. Total diskonnya yaitu 0,1. Jika total biaya pesanannya lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan diskon pesanan. Nah, di sini ada double total akhir, yaitu total pesanannya dan pajak dan juga biaya pelayanan dan diskon. Di sini ada codingan untuk struk pesanannya, seperti system out print ln pesanan, get nama dari pesanannya. Setelah itu ada jumlah pesanannya. Setelah itu ada harganya. Nah, ini ya total biayanya. Pajak sebesar 10%, biaya pelayanan tadi 20.000, dan jika ada diskon, maka diskon ditambah diskon ini. Setelah itu mari kita coba menjalankan program tersebut. Nah, programnya mau berjalan. Coba kita masukkan nasi padang. Jangan lupa sama dengan jumlah yang kita inginkan untuk menu nasi padang, misalnya 2. Nah, setelah itu kita masukkan pesanan ini maksimalnya 4 ya. Setelah itu kita pesan ayam bakar, sate ayam aja biar harganya bulat. Sate sama dengan, coba kita pesan 3. Setelah itu kita pesan minumannya, kopi sama dengan 3. Masukkan pesanannya lagi, kita akan masukkan teh manis. Kita masukkan 2 ya. Bentar. Maka ini hasilnya. Ini struk pesanannya yang tadi kita buat program yang ada di akhir di sini. Struk pesanan. Ini nasi padang
nasi padang tadi harganya 30.000, kita pesannya 2 jadi 60.000, 30 kali 2. Sate ayamnya harganya 20.000, kita pesan 3 dikali 3, 20.000 kali 3 60.000. Setelah itu kita ada pesan menu kopi. Ini kopi, harga dari satu buah kopi itu tuh 10.000. Kita tadi pesan kopi itu 3 jadi 30.000. Tadi itu kita pesan teh manis, harganya 50.000. Harganya 5.000. Teh manis dikali 2 jadi 10.000. Nah, di codingan tadi itu ada pajak sebesar 0,1 atau 10% ya. Pajaknya itu 10% dari biaya pesanan. Yang artinya total pesanan kita tadi setelah dijumlah itu adalah 160.000. Pajaknya 10%, jadi pajak tersebut adalah 16.000 rupiah. Jadi 160 itu ditambahkan 16.000, setelah itu ditambahkan lagi biaya pelayanan sebesar 20.000. Setelah itu ada diskon lagi karena biaya pesanan melebihi angka 100.000, maka maka pesanan tersebut mendapatkan diskon sebesar 10% seperti harga pajak. Total akhirnya itu ada di angka 180.000. Ini coding program-programnya. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan selamat siang.